Pak, masyarakat Pak Prabowo sudah menyiapkan pemerintahan, Pak. Sudah menyiapkan untuk pemerintahan selanjutnya Pak Prabowo. Apakah ada saran? Ditanyakan ke Pak Prabowo. Jangan tanyakan kepada saya. Dilibatkan dalam penyusunan kabinet. Tanyakan ke Pak Prabowo. Tanyakan kepada saya. Kemarin Pak Basic, siang ini kita akan ulas tentang Kabinet Prabowo Gibran 2024. Telah hadir di studio bersama kita Ketua Umum Repnas. Tepuk tangan dulu dong buat Bung Angga Wira. Dengar-dengar sih Menteri Investasi nih. Ampun. Belum ditetapkan pemenang, bro. Kabinet Prabowo Gibran nih. Masyarakat kan bertanya-tanya nih, menunggu. Ini siapa menterinya? Karena kan kebanyakan pemilih Prabowo Gibran kan milenial sama Gen Z. Mereka kan berharap dalam kabinet Prabowo Gibran 2024-2029 ini kan ada anak-anak muda yang bisa tampil sehingga bisa lebih tahu nih keinginan anak muda masa depan 5 tahun ke depan seperti apa. Ini menurut Bung Angga gimana nih? Pertama urusan daripada pembantu presiden atau menteri-menteri ini kan adalah hak prerogatif daripada presiden ya tentunya. Ya tentunya presiden punya pertimbangan ya dalam menentukan siapa-siapa pembantu presiden tersebut. Tapi tentunya kita sebagai warga ya kan, warga kita bagian daripada pasti menginginkan juga wakil-wakil atau menteri-menteri yang memang cakap, kompeten gitu. Dan punya rekam jejak yang baik ya. Dan saya rasa waktu menuju 20 Oktober ya penetapan presiden atau pelantikan presiden lalu dilanjutkan biasanya 1-2 hari ya kalau nggak salah. 3 hari maksimal. Ya kalau nggak salah. Langsung pengumuman kabinet. Kabinet ini kan masih cukup lama ya menurut saya. Menurut saya ini menjadi salah satu diskursus publik yang baik ya. Dari civil society, dari kampus, dari para intelektual gitu misalnya untuk memberikan masukan dan saran kepada presiden dan wakil presiden terpilih ya. Jadi ya dibuka aja shortlist ya, shortlist kader-kader terbaik ya, yang punya tadi kompetensi, rekam jejak, profesionalitas, tentunya juga memenuhi berbagai kriteria ya dan unsur rekrutmen ya pastinya karena unsur rekrutmen karena ini adalah hasil daripada koalisi partai politik pastinya kan unsur ada representatif politik diambil dengan dilibatkan lah dengan juga mempertimbangkan kekuatan juga di parlemen juga kan pastinya yang pemenang lebih banyak pasti mendapatkan kursi lebih banyak. Itu hal yang biasa, itu wajar lah. Biasa. Hanya tinggal kan pastinya kita harus memberikan masukan tadi ya terhadap nama-nama yang memang misalnya menjadi shortlist ya, yang disampaikan. Yang lainnya mungkin ada dari unsur relawan, karena kan kalau kita lihat dari zaman 2019 ya kabinetnya Pak Jokowi ini tidak lepas daripada mengakomodir unsur relawan. Karena unsur relawan juga menjadi salah satu fundamental dalam konteks pemenangan ya. Karena kan mesin ini kan ada mesin partai, ada mesin relawan. Kalau partai juga kan pada waktu itu ada pileg juga. Ada pileg juga. Pasti juga ngurusin sana. Jadi kalau yang relawan ini kita yang relawan kan terus jalan tuh. Fokus untuk benar-benar ke pilpres. Jadi yang lainnya pasti ada unsur profesional ya. Unsur profesional apakah itu berbasis daripada intelektual di kampus atau juga praktisi dari dunia usaha misalnya atau dari para ahli di bidangnya. Jadi ya mungkin lingkungan hidup kan pasti dicari atau juga mungkin dari unsur birokrat juga yang berkarir ya kan. Ya para dirjen-dirjen yang memang sudah punya kompetensi. Jadi saya rasa
4 sumber rekrutmen tersebut menjadi salah satu yang akan mewarnai ya kabinet Prabowo Gibran 2024-2029. Tapi Bung Angga, ini ada banyak suara nih karena merasa bahwa penyumbang terbesar kemenangan Prabowo Gibran dari kaum muda. Mereka minta kaum muda juga loh di kabinet. Saya rasa begini ya, tantangan ke depan ini kan makin berat ya, makin dinamis. Jadi memang secara nature memang diperlukan menteri-menteri yang secara kompetensi ya, Siap jalan. kapasitas ya, artinya memang yang mau turun ke lapangan, Ya. yang mau ya punya energi lebih ya, pastinya energi lebih ini kan kalau kita bilang di sisi usia pastinya anak muda ya. Ya harapan kita nanti mungkin kabinet-kabinet Prabowo Gibran ini banyak yang under 40 atau under 50 gitu. Jadi saya rasa komposisinya bisa berimbang ya antara yang under 50 sama yang up to 50. Kan jadi mungkin ya bisa proporsional menurut saya. Yang under 50 misalnya 50%, yang up to 50 bisa 50%. Jadi menurut saya ada keseimbangan tersebut. Tapi menurut Bung Angga bukan hal yang mustahil ya, anak muda bisa. Enggak mustahil lah, sangat mungkin sekali. Orang Mas Gibran aja 37 tahun. Iya, kemarin juga kan Menteri Mas Nadiem waktu dilantik menteri mungkin masih berapa usianya? 34 ya, 35. Kemarin Bang Bahlil waktu dilantik jadi menteri itu kalau nggak salah usianya 41 atau 42 ya, 42 mungkin ya, 42 gitu. Dan banyak juga kok yang masih muda-muda ya kan, Wamen Parekraf, terus juga Wakil Menteri ATR ya, masih banyak yang muda kok. Dan bisa ya mengimbangi lah ya. Jadi suara-suara di masyarakat yang menginginkan kaum muda mengisi kabinet itu aspirasi yang perlu diperhatikan. Saya rasa sangat banyak anak-anak muda yang punya kualifikasi ya, dan punya track record ya, dan juga merit system ya. Jadi kan ya nggak mungkin orang nggak ada juntrungannya kan pasti kan dia punya portofolio, punya merit system baik secara edukasi, secara pengalaman, dan juga secara networking ya. Tapi saya rasa eranya sekarang udah era terbuka ya. Jadi pastinya juga ketika ada seseorang yang masuk shortlist itu kan pastinya semua orang akan memberikan masukan ya, akan memberikan pertimbangan juga. Dapat spotlight ya. Ya, ini misalnya menteri ini pasti akan muncul shortlistnya ada 5 orang. Ya, seperti kalau nggak salah saya baca kan untuk misalnya calon menteri keuangan tadi saya baca di CNBC atau di mana Pak Prabowo sudah ada beberapa nama yang dipertimbangkan. Betul. Kan bagus, ini kan juga masih lama tapi udah dibicarakan. Artinya kan makin bisa didalami karena menurut saya speed daripada program-program Prabowo Gibran ini bisa dilaksanakan kalau menteri-menterinya punya kapasitas dan kompetensi ya, yang memang punya pengalaman di bidangnya. Jadi memang pengalaman lapangan menurut saya sangat penting juga, di samping juga memang background daripada edukasi ya, itu penting. Tapi ini memang tantangannya speed, perlu orang-orang yang mampu menerobos dan memang perlu punya apa namanya, punya suatu gagasan, bukan hanya omon-omon tapi memang punya gagasan yang bukan saja out of the box tapi beyond the box ya. Harus bisa ya istilahnya ini tantangannya sangat berat ya. Jadi harus bisa memberikan suatu gagasan-gagasan yang memang bukan gagasan-gagasan biasa ya. Jadi not business as usual ya. Jadi harus punya terobosan-terobosan. Dan memang rata-rata banyak di antaranya memang orang dengan latar belakang entrepreneur ya. Entrepreneur kenapa banyak ruang ya, karena memang tantangan ke depan ini memang harus bisa diakomodasi dengan orang-orang yang sudah terbiasa di dunia bisnis, di dunia entrepreneur. Jadi kenapa kalau kita lihat portofolio dari tahun ke tahun, rekrutmen dari orang yang berlatar belakang entrepreneur ini makin luas ya, makin banyak. Kalau kita lihat kan kalau di kabinetnya Pak Jokowi juga kita lihat short menteri-menteri yang memang ya chief itu kan banyak
Banyak. Dia antaranya latar belakangnya Bukan hanya latar belakang politik ya. ya entrepreneur habis itu ke politik ya, tapi punya background sebelumnya adalah seorang entrepreneur. Bung Angga, para pengamat menilai bahwa Pak Prabowo tidak mau main-main dengan kabinetnya 2004-2009 nih. Ingin yang siap pakai, Betul. siap jalan, Betul. ya kan? Makanya menurut para pengamat menilai bahwa ada juga beberapa menteri yang perlu kembali digunakan, ditempatkan. Banyak suara tuh. Ada Bung Bahlil, ada Mas Erik, itu disebut-sebut untuk kembali membantu Pak Prabowo dalam kabinet. Ini pandangan Bung Angga gimana nih? Ya pertamanya ada betulnya bahwasannya tema Pak Prabowo yang diusung ini kan tema keberlanjutan ya. Tema keberlanjutan itu kan artinya bukan hanya programnya yang dilanjutkan, tapi berarti kan pelaksananya ya. Pelaksana aktor-aktornya itu kan harus ada yang sudah memahami. Tapi di sisi lain juga perlu refreshment. Artinya menurut saya ada nama-nama tadi yang Bung Boy sebut itu ada benarnya karena menteri-menteri ini kan juga salah satu menteri yang berprestasi punya kinerja lah, punya kinerja positif ya, ya baik di mata publik maupun juga di pemerintahan menilainya. Dan ya kalau boleh dilihat nama-nama yang tadi Bung Boy juga memang juga mendukung secara langsung kubu 02 ya. Secara kredit poin mereka punya kontribusi ya. Kan ini kan sekali lagi kan politik ya. Politik itu kan pasti ada parameter kontribusi yang pastinya. Namun saya melihat juga perlu tadi refreshment. Artinya kalau memang nama-nama tersebut itu dianggap layak, tapi harapan saya jangan menduduki pos yang sama. Harus ada refreshment gitu loh. Tapi ada juga yang tidak mendukung Pak Prabowo seperti Bung Sandi. Itu disebut-sebut. Ya artinya kan Pak Prabowo udah bilang ini kan keberlanjutan ya. Dalam konteks pertandingan pertandingan politik sini sudah kan selesai. Iya, bertanding untuk bersanding ya. Kan kita juga harus lihat juga nanti mungkin portofolio daripada P3-nya sendiri, apakah ikut dalam koalisi pemerintahan ini ataukah di luar pemerintahan. Kalau misalnya di dalam pemerintahan saya rasa nama Bang Sandi ya kinerjanya oke juga bisa tuh dianggap sebagai salah satu menteri yang selama ini punya kinerja positif ya. Hanya tinggal apakah di bidang yang sama ataukah perlu refreshment. Kayak misalnya Bung Sandi kan bisa juga ke Menteri UMKM misalnya, karena kan dia juga mantan ketua umum HIPMI atau ya, tapi saya lihat perlu refreshment lah ya. Perlu refreshment. Tapi mereka sudah punya pengalaman. Ya, dan dia juga mungkin karena sama-sama di kabinet bisa mendampingi menteri yang baru. Betul. Karena sama-sama di kabinet, beliau bisa mendampingi menteri yang mungkin baru masuk di bidang tersebut. Misalnya Bang Menteri Bahlil digeser ke bidang lain gitu ya. Mungkin sama-sama di ekonomi, menteri investasinya misalnya yang lain. Nah, beliau sebagai menteri senior bisa mendampingi. Artinya tidak kerja dari nol lagi. Jadi kabinet ini bisa langsung jalan. Bisa langsung jalan. Makanya kan kalau kita lihat kemarin di rapat kabinet ya. Disebutkan juga sudah ada pembahasan soal program makan siang. Betul. Menurut saya hal yang sangat positif. Jadi diskursus anggarannya itu sudah mulai dibahas mulai sekarang. Ketika 20 Oktober. Ya, 20 Oktober dan APBN 2025 itu udah bisa mensupport gitu loh. Karena kan kuncinya lagi kan anggarannya ya. Program tanpa ada support anggarannya nggak mungkin bisa jalan. Dan nggak mungkin bisa dirubah di tengah jalan kalau judul atau nama programnya itu nggak masuk kan. Jadi menurut saya diskursus yang baik ya, plus minus maksudnya semakin banyak yang membicarakan, makin banyak masukan yang mengkritik, itu saya rasa positif loh. Positif ya. Karena kita nggak ingin program yang disampaikan ini nggak jalan. Jadi lebih baik dalam planning ini, dalam perencanaan itu benar-benar komprehensif gitu kan. Karena ada Adigio mengatakan gagal dalam merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Jadi planningnya harus benar-benar komprehensif. Jadi komprehensif itu kan harus dari
dari Ya, semua stakeholder. helikopter view. Iya, diskursusnya Peta sampai selik. Oktober ini kan bisa paten gitu. Jadi Iya. nggak hanya dari internal daripada tim pemenangan, tapi dari kampus, dari para ahli, daripada ya mungkin pelaku usaha juga, dan mungkin juga dari gubernur kabupaten kota, karena kan yang menjalankan mereka. Gimana nih, mereka kan ngasih masukan. Jadi sangat-sangat bisa langsung implementatif. Ya. Bung Angga disebut-sebut nih masuk kabinet juga nih. Ini respon Bung Angga gimana nih kalau dapat penugasan dari Pak Prabowo untuk bertugas di kabinet? Ya, saya tentunya pertama mengapresiasi ya. Mungkin banyak teman-teman yang akhir ini banyak WA, banyak menanyakan, tapi sekali Tapi di lagi, medsos juga muncul loh. Iya, Daftar menteri. Ya saya nggak tidak ingin melangkahi Pak Prabowo ya sebagai presiden terpilih. Tentunya itu adalah hak prerogatif beliau untuk menentukan pilihan ya. Pasti juga dilihat rekam jejak, latar belakang gitu. Tapi tentunya kalau saya sih jujur aja Bung Boy, sama Pak Prabowo ini ibaratnya saya ini adalah pendukung fanatik dan pendukung ideologisnya Pak Prabowo. Dari tahun 2009. Enggak dari 2009 Bung Boy. Saya dukung beliau itu dari 2003. 2003 saya masih di kampus di IPB pada waktu itu. Beliau ngisi ceramah pada waktu itu Di IPB ngisi ceramah pada waktu itu. Saya masih jadi Mensosol BEM pada waktu itu. Dia ngisi ceramah bicara mengenai kemandirian pangan, kedaulatan pangan, soal geopolitik dan lain sebagainya, dan itu sangat memukau, mengena ke saya. Wah, ini bener nih gitu. Kena di hati. Ya, mengena bahwa ini secara rasional memang kita harus punya ketahanan pangan gitu. Berdikari, dan itu sejalan apa yang disampaikan Bung Karno kan, bahwa pangan itu adalah, pertanian itu adalah hidup matinya suatu bangsa. Jadi itu wah ini pas gitu loh. Pak Prabowo menyampaikan itu, dan selama perjalanan transformasi beliau ya, dan saya belajar kalau orang bilang itu kesabaran revolusioner itu ada di Pak Prabowo gitu loh. Jadi ketika beliau after konvensi Golkar 2004, lalu 2005 itu Munas HKTI, pergantian dari Pak Siswono ke Pak Prabowo. Nah, saya udah ikut beliau di HKTI. Jadi saya jadi pengurus Pemuda Tani pada waktu itu. Pemuda Tani HKTI. Saya kebetulan dengan almarhum Pak Supriyatno, saya yang ya boleh dibilang mendirikan lah, mengelaborate anggaran dasar, anggaran rumah tangganya, mendaftarkan Kumham, Pemuda Tani, mendaftarkan juga di KNPI. Jadi 2003 ya? Iya, 2003. 2005 itu KNPI, Pemuda Tani bisa menjadi anggota KNPI, itu adalah buah karya saya. Sejak tahun 2005 membawa Pemuda Tani masuk ke KNPI, dan saya juga pada waktu itu menjadi pengurus di DPP KNPI, menjadi wakil sekjen, akhirnya jadi ketua, itu memakai rekomendasi daripada Pemuda Tani gitu. Jadi sejarahnya panjang. Sejarah saya panjang, dan saya dari pilpres ke pilpres ya all in di Prabowo gitu loh. Timbul tenggelam saya bersama Prabowo ya kan. Pak Prabowo mendirikan Gerindra, saya masuk di Gerindra. 2014 saya nyalek DPR RI di Gerindra, dapil Jabar 6, alhamdulillah belum terpilih. 2019 saya nyalek juga di Gerindra, juga di dapil Jabar 8, Cirebon Indramayu, belum terpilih juga. Tapi sudah memberikan kontribusi suara. Kontribusi suara. Di dapil Jabar 6 saya waktu itu 18.000, di Jabar 8 2019 itu suara saya hampir 30.000. 33.000 kalau nggak salah. Iya, 33.000. Jadi sudah memberikan kontribusi suara. Dan saya memang saya boleh dibilang loyalis, artinya memang karena saya kecintaan saya sama Pak Prabowo, dan kemarin ya saya nggak nyalek lagi ya karena memutuskan untuk membantu beliau dengan membuat pilpres, membangun relawan Repnas gitu ya. Untuk all out lah untuk mendukung
Pak Prabowo. Karena nama Bung Angga ini muncul di media sosial dan itu heboh. Ya, aku rasa Jadi harus ya, ditanyakan ya, nih. aku rasa ya itu kan bottom up ya. Saya juga Dari tidak- bawah itu kan. tidak pernah juga GR atau tidak pernah juga merasa apa namanya menilai diri sendiri kan Iya, nggak iya, bisa ya. iya. Tapi menurut saya ya saya apresiasi teman-teman Ya. dan saya serahkan kepada Pak Prabowo ya kalau mungkin nanti beliau ya melakukan shortlist apa ya harapan saya juga tentunya ketika saya ditugaskan sesuai dengan bidang dan pengalaman saya Dan gitu. keahlian. Dan keahlian gitu dan ya mudah-mudahan supaya saya juga bisa langsung tancap gas kan. Tancap gas. Ya, alhamdulillah memang Gak perlu belajar lagi kan? ya belajar saya harus belajar Ah. terus tapi paling tidak saya sudah Bisa ready to sudah go. ready lah artinya saya punya portofolio selama pemerintahan Pak Jokowi di 2019 sampai sekarang kan saya ada portofolio ya. Saya membantu juga Pak Menteri Investasi sebagai tim ahli Pak Menteri Investasi, saya juga sebagai di SKK Migas juga gitu. Saya juga Panjang di lah. industri juga artinya di BUMN juga saya beberapa Pernah sempat ngisi. beberapa pindah posisi walaupun kemarin akhirnya mundur kan karena Wajib mundur. wajib mundur Etika kan? Jadi ya kita sebagai anak muda ya kita komit lah ya menjalankan apa-apa yang sudah menjadi aturan yang ada gitu. Jadi menurut saya sih saya juga tidak GR. Tapi harus diapresiasi ya, dong. artinya teman-teman apresiasi silakan tapi harapan saya bisa kalau memang mendapatkan penugasan dari beliau ya saya sesuai dengan latar belakang dan bidang saya. Timbul tenggelam bersama Prabowo. Ya, bersama Prabowo. Karena nama Bung Angga disebut juga dengan para senior tuh, para incumbent menteri nih, untuk mengisi kembali jabatan-jabatan tersebut agar kabinet Pak Prabowo bisa langsung tancap gas. Iya, karena kan perlu adanya kolaborasi. Kolaboratif nggak bisa jalan sendirian. Jadi ya tadi nama-nama yang senior yang udah ada posisi menteri, saya rasa juga bisa dipertimbangkan dan juga mencari refreshment. Ya tadi kan pasti ada unsur partai politik, ada unsur relawan, unsur profesional. Itu ya sekali lagi bisa menjadi sumber rekrutmen kan daripada menteri-menteri ke depan. Bung Angga, kalau dipercaya sama Pak Prabowo diberi keamanah nih, ya kan? Kan banyak nih aspirasi dari kaum muda yang telah menyalurkan pilihannya kepada Prabowo Gibran kan, agar terpilih sebagai presiden wakil presiden. Kan harapan anak-anak muda ini simple. Satu, bisa membuka lapangan kerja baru. Yang kedua, adanya kesempatan pendidikan yang sama. Menurut Bu Angga gimana nih? Ya, saya rasa salah satu harapan daripada generasi muda kan kita kan masuk bonus demografi ya. Bonus demografi, banyak tenaga kerja produktif. Pastinya mereka itu kan ingin lapangan pekerjaan kan. Nah, ya sebisa mungkin memang kita bisa mendorong terciptanya banyak lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan itu kan bisa tercipta kalau ternyata itu program hilirisasi bisa terus bertransformasi menjadi negara kita berbasis industri gitu. Kalau negara kita berbasis industri kan pastinya butuh tenaga kerja yang makin banyak. Jadi ya kita melanjutkan program hilirisasi yang sudah dibangun fundamentalnya, kita achieve juga dengan teknologi, kita juga mengundang investasi dari luar untuk masuk sehingga bisa terjadi ahli teknologi, ahli pengembangan SDM ya, karena kan memang tantangan untuk industri ini utamanya kan di sumber daya manusia kan. Nah, sumber daya manusia ini kan harus menjadi concern utama kita ya untuk kita tingkatkan secara eksponensial. Nah, untuk kesempatan pendidikan tinggi, menurut Bu Angga gimana? Ya, artinya kan gini, pendidikan tinggi ini kan sekarang basisnya kan harus sesuai dengan lapangan pekerjaan yang ingin di-develop. Jadi harus ada link and match dan juga pendidikan tinggi yang diharapkan itu kan mampu menjawab tantangan perubahan zaman gitu. Tantangan global ya. Tantangan global artinya hal-hal yang sudah dilakukan di sekarang seperti ada program Merdeka Belajar, ada program Link and Match, saya rasa itu
menjadi salah satu hal yang perlu kita lanjutkan dan kita elaborasi, tapi yang paling penting juga kan harus ada investasi yang masuk. Saya ini seperti podcast dengan Wakil Menteri Pendidikan. Itu bukan Wamenkumham aja. Karena ada pendapat begini, Bung Angga, Ya. sehebat apapun Ya. pemimpinnya, jika tidak memiliki pembantu yang handal, sia-sia. Iya, setuju. Karena kan kerja itu kan adalah teamwork ya. Teamwork. Jadi kan nggak ada yang namanya Superman. Yang ada adalah super team. Seperti. Dan jangan membuat rakyat kecewa. Ya, dan hebatnya kalau kita lihat hebatnya Pak Jokowi itu mampu membuat suatu super team yang kondusif lah kalau menurut saya. Walaupun itu ada perwakilan partai politik, ada perwakilan dari pengusaha, birokrasi, dan juga profesional. Tapi kalau kita lihat juga, ya kemarin kan banyak diterpa isu mundur lah tapi saya lihat sampai akhir itu solid. Pak Jokowi sangat solid dan sebagai presiden tuh mampu memberikan suatu istilahnya itu pelayanan psikologis kepada para pembantunya. Jadi menurut saya ya sebagai pemimpin kan bagaimana punya cara untuk men-treat para pembantunya sehingga bisa mengachieve KPI yang disampaikan gitu, yang ditetapkan. Dan sekali lagi ya pemimpin yang harus tadi bukan hanya out of the box tapi beyond the box. Dan Pak Jokowi sudah melakukan suatu hal yang orang anggap itu mustahil, menjadi pionir, sudah bisa lakukan, menjadi seperti pionir. pemindahan IKN. Lalu kita lihat juga bagaimana kemarin ketika COVID dia melakukan strategi buka tutup gitu loh, nggak ada suatu lockdown. Kalau kita lihat juga beliau mampu membangun infrastruktur secara masif, yang itu manfaatnya bisa langsung kita rasakan. Jadi menurut saya yang penting tujuannya clear, arahnya kemana, itu yang paling penting. Jadi memang harus menetapkan tujuan itu clean and clear ya, sehingga orang juga pembantunya juga bisa membacanya juga dengan tepat gitu. Jadi Bung Angga, selamat ya buat Pak Prabowo dan Mas Gibran terpilih nih. Kita tunggu nih kabinetnya mulai rame. Saya bukan mendahului Tuhan, tapi saya mengucapkan selamat dulu. Selamat Prabowo Gibran menang. Berisik.